Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi implant and prosthesis design. Dan sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Amelia Sabrina, yang kedua ada Andika Rizky Irawan, yang ketiga ada saya sendiri Arya Raditya, dan yang keempat ada Bagus Irawan Nugraha, dan yang kelima ada Farhan Muiz. Oke, bisa di next slide. Mahkota gigi adalah bagian terluar dari gigi dan dapat terlihat dengan jelas. Akar gigi merupakan bagian yang memanjang ke dalam tulang dan menahan gigi pada tempatnya. Selain itu, akar gigi memiliki ukuran 2/3 dari gigi secara berkeseluruhan. Fungsi utamanya adalah mengikat gusi dan tulang rahang dengan kokoh. Enamel adalah bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Enamel mengandung 95 kalsium fosfat yang berfungsi untuk melindungi jaringan vital di dalam gigi. Dentin adalah lapisan di bawah enamel. Ini adalah jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk gigi melalui jalur ini dan menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit. Cementum adalah lapisan jaringan ikat berwarna kuning muda yang ke gusi dan tulang rahang. Cara terbaik untuk melindunginya dari pembusukan adalah dengan merawat gusi dengan baik. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi, serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Ligamentum periodontal membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Gusi adalah jaringan lunak berwarna merah muda, bertugas melindungi tulang rahang dan akar gigi. Saluran akar adalah saluran yang berisi pulpa. Saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah membasok ligamen periodontal dengan nutrisi, sementara itu saraf membantu mengontrol jumlah kekuatan saat seseorang mengunyah makanan. Tulang rahang atau tulang alveolar adalah tulang yang berisi soket gigi dan mengelilingi akar gigi. Itu menahan gigi di tempatnya. Next. Langkah memasang implan. Nah, untuk memasang implan gigi, dokter akan membuat bukaan di gusi yang tadinya merupakan area yang ompong agar tulang rahang dapat terlihat. Tulang rahang kemudian akan dibor sebagai tempat pemasangan implan. Implan gigi ini nantinya akan berperan sebagai akar gigi sehingga akan ditanam cukup dalam di tulang rahang. Setelah implan selesai ditanam, gusi akan kembali ditutup dengan cara dijahit. Pada tahap pertama ini, gigi Anda masih akan terlihat ompong. Setelah implan gigi tertanam dengan baik di tulang, maka proses integrasi atau penyatuan antara implan dan jaringan di sekitarnya akan dimulai. Selanjutnya yaitu pemasangan basis gigi palsu. Pemasangan ini juga akan membutuhkan sedikit pembukaan jaringan atau operasi kecil. Setelah jaringan di rongga mulut Anda mulai sembuh dari segala prosedur yang sebelumnya dilakukan, maka dokter akan mencetak gigi Anda untuk membuat palsu yang akan menjadi penutup implan. Lalu setelah cetakan gigi palsunya jadi, langkah selanjutnya memasangnya. Permasalahan implan gingivitis. Permasalahan implan gingivitis adalah penyakit gusi tahap awal yang jika tidak dirawat bisa menjadi periodontitis. Dengan kata lain, periodontitis merupakan tahap atau kondisi lanjutan dari gingivitis. Ini bisa terjadi karena saat pemasangan implan terdapat bakteri yang menempel atau juga ketika sesudah memasang implan, orang tersebut tidak menjaga kebersihan mulutnya sehingga terjadi infeksi pada bagian yang dipasang implan. Kerusakan saraf atau jaringan. Terkadang dokter gigi tidak sengaja memasang implan gigi terlalu dekat dengan saraf. Hal ini dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau nyeri jangka panjang. Studi tahun 2012 menemukan bahwa implan gigi dengan kerusakan saraf dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Masalah saraf atau jaringan membutuhkan penanganan segera. Cedera saraf alveolar inferior atau IAAN pada rahang di bawah dapat menjadi hal yang serius. Kelebihan desain implan. Yang pertama, stabilitas dan integrasi yang baik. Plan yang dirancang dengan baik dapat menyediakan stabilitas yang tinggi dan integrasi yang kuat dengan jaringan sekitarnya, memungkinkan hasil yang lebih baik. Kedua, reproduksi struktur alami. Desain implan dapat dirancang untuk meniru struktur alami tubuh, memastikan keseimbangan fungsional dan
etika yang baik. Ketiga, material yang kompatibel dengan tubuh. Penggunaan material yang kompatibel dan tahan lama membantu mengurangi resiko reaksi tubuh dan memastikan berkelanjutan kinerja implan. Keempat, restorasi fungsi yang hilang. Implan dapat membantu menggantikan fungsi tubuh yang hilang, seperti implan gigi yang menggantikan gigi yang hilang. Yang kelima, dukungan untuk perkembangan teknologi. Terus berkembangnya teknologi medis memungkinkan desain implan yang lebih inovatif dan canggih. Kekurangan kekurangan implan and prosthesis design. Kekurangan yang pertama, biaya yang tinggi. Implan seringkali memiliki biaya awal yang tinggi, termasuk biaya pemasangan dan pelayanan pasca operasi. Yang kedua, resiko infeksi dan penolakan. Meskipun jarang ada resiko infeksi atau penolakan implan oleh tubuh yang dapat memerlukan tindakan medis tambahan. Tiga, perawatan dan pemeliharaan yang diperlukan. Beberapa implan memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang teratur, dan beberapa dapat mengalami keausan seiring waktu. Yang keempat, keterbatasan dalam fleksibilitas. Implan mungkin kurang fleksibel daripada protetis dan sulit diubah sesuai dengan perubahan kebutuhan atau kondisi kesehatan. Eh, Selanjutnya di sini ada penerapan soal. Soalnya bunyinya sebuah pengendara motor mengalami patah gigi saat terjadi kecelakaan. Lalu dia memasang sebuah implan yang memiliki panjang 0,04 m dan radius 0,009 m. Jika beban yang diterapkan pada implan tersebut adalah 120 Newton, modulus Young adalah 14 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, dan panjang tulang atau L aksen adalah 0,2 m. Berapakah perpindahan atau D yang terjadi pada implan tersebut? Sebelum kita masuk ke displacement-nya atau perpindahannya, di sini kita harus mencari A atau areanya. Yang pertama itu Pi dikali R kuadrat atau radius implannya. Jadi 3,14 dikali 0,009 kuadrat itu hasilnya 0,002544. Nah, selanjutnya itu kita masukin ke rumus D atau mencari displacement, yaitu F dikali L aksen min L per E dikali A. F di sini 120 dikali 0,2 min 0,04 dibagi 14 kali 10 pangkat 9 dikali 0,002534. Di sini displacement-nya memiliki hasil 5,392 1073 0294. Jadi perpindahannya itu segitu. Oke. Jadi di sini kelompok kami melakukan 4 tes uji simulasi MATLAB. Yang pertama, kelompok kami di percobaan pertama, kami memakai asumsi angka panjang implannya 0,04 meter dan radius implannya 0,009 meter dan panjang tulangnya 0,2 meter. Dan beban yang diterapkan yaitu 120 N. Dan di dalam semua percobaan ini, modulus yang kami memakai 14 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Bisa di next. Di percobaan kedua, kami memakai panjang implan 0,05 meter dengan radius implannya 0,005 meter dan panjang tulangnya 0,1 meter dan beban yang diterapkannya 100 meter. Dan modulus yang sama yang sudah disebutkan tadi, 14 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Next slide. Yang di percobaan ketiga, kami memakai panjang implan 0,07 meter dengan radius implan 0,007 meter dan panjang tulangnya 0,3 meter dan beban yang diterapkannya 110 Newton. Di next.
Yang di keempat ini kami memakai panjang implan 0,08 meter, eh, terus radius implannya 0,008 meter dan panjang tulangnya 0,4 meter. Dan beban yang diterapkannya 130 N. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di dalam uji simulasi MATLAB itu kan di situ ada stress barnya, ada yang tinggi sama ada yang rendah. Nah, kenapa sih stress barnya bisa lebih tinggi? Karena panjang implan dan panjang radiusnya berbanding lurus. Sedangkan jika stress barnya itu kecil, panjang implan dan panjang radiusnya berbanding terbalik. Oke, next. Jadi cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata di PPT dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Recording stop.